Ya memang ada keturunan Arab. Apa keturunan Arab kakaknya? Bukan. Bukan ya? Ya, kita Arab neng dulu. Saya punya prinsip pada waktu itu, walaupun saya beli, pekerjaan ini saya beli dan saya kerjakan, ada tanda tangan dari orang yang menolak saya. Kita belak-belakan di sini, pi di depan, sekian persen, misal. Aku balik. Jaminan pekerjaan dalam kualitas dan kuantitas yang kami kerjakan, tidak saya jamin. Berani nggak? Pertama kali yang saya lakukan, saya turun. Turun langsung ke lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus dan anggota Gapensi. Saya dibenci oleh sekretaris sama bendahara saya. Pertama-tama saya turun. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. By the way, selalu nih, tolong support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa selalu tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload ini dirasa bermanfaat. Kembali lagi kita di Begesah. Oke, di sebelah kiri saya sudah ada seorang narasumber. Beliau ini kakak saya ini. Namanya, saya cuma tahu nama singkatnya dan julukannya. Namanya Kak Nopri Babon. Ya. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Sebenarnya nama kakak asli siapa, Kak? Nofriansah. Nofriansah. Ya. Oke, Kak Nopri sekarang ini diamanahkan sebagai ketua gabungan pengusaha gabungan pelaksana konstruksi ya seluruh Indonesia Gapensi Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, kita akan bicarakan mengenai dunia konstruksi dan Gapensi itu sendiri. Kak Nopri, sebelum kita ngomong soal Gapensi dan konstruksi ini, kenapa Kak Nopri dijuluki Nopri Babon? Itu yang apa ya, kalau diomongkan itu sengaja tidak sengaja, Win. Dari kecil, usia mungkin waktu itu 4 tahun sampai 5 tahun lah. Baru-baru kita mulai hidup, tumbuh, bergaul. Dari kecil udah bergaul. Jadi badan ini dulu besar. Jadi badannya gemuk dulu. Di antara kawan-kawan yang lain, kakak paling besar? Paling besar, paling gemuk dan pendek. Terutama yang kaki. Kelihatan seperti induk ayam. Kalau jalan montok. Jadi seperti induk ayam lah. Akhirnya dipanggil, jangan dipanggil Nopri. Babon. Kita tambahin lagi Babon karena dia itu seperti induk ayam. Babon itu untuk istilah untuk makhluk yang memang lebih dari segala-galanya. Lebih dari kawan-kawan. Kalau buah-buahan itu bangkok ya. Bangkok. Jadi kalau untuk makhluk yang bertulang belakang, Babon. Kakak sendiri senang tidak sebenarnya dipanggil itu atau tidak senang? Awalnya bingung. Mereka ini seperti menghina pada saat itu. Membuli kalau membuli kalau sekarang. Tapi lama-kelamaan ini menjadi ciri. Menjadi ciri bahwa ada orang mencari saya Nopri. Nopri yang mana? Betul. Menjadi ciri khas. Nopri Babon. Ada kata yang saya suka kadang-kadang. Kalau kami tanya Nopri Babon, sana. Nah, jadi sekarang saya suka gitu. Kalau kalau di anak-anak pondok dulu istilah itu lakop, Kak. Lakop. Ya, lakop ya? Iya, lakop. Julukan orang. Tapi baiklah menurut kakak itu ya? Baik. Ya, nama Nopriansa juga pasaran juga sebenarnya. Iya. Tapi terbukti babonnya itu kalau induk ayam. Iya. Terbuktinya gini. Alhamdulillah pada saat ini pun saya dipercaya, diamanahkan. Ada beberapa anggota Gapensi di bawah saya. Artinya benar-benar induk. Betul. Oke. Kak Nopri memang selama ini bergelut di dunia usaha konstruksi ya? Konstruksi mulai dari 2004. Itu masih bujang? Bujang. Jadi memang awal baru meranjak rumah tangga. Ya, artinya mata pencaharian pokoknya Kak Nopri dong? Ya. Oke. Dari 2004? 2004. Itu tamat kuliah, tamat sekolah? Kuliah itu 2003 akhir. Selesai? Selesai. Oke. Jurusan, fakultas? IBA,
dulu di hukum. Oh, hukum IBA ya. Kenapa terjun ke dunia usaha konstruksi itu? Lebih cenderung karena dididik sebenarnya. Jadi saya dapat istri itu memang mertua bidang konstruksi dan dididik oleh mertua. Ya. Dididik dengan ilmu, bukan dengan finansial. Artinya pada saat saya menikah dengan istri, dididik oleh mertua saya itu Pak Haji Agustan Rejaman almarhum, dan beliau memang menguasai dunia konstruksi dan salah satu pendiri dari Gapensi juga Di Oku. Jadi saya dididik untuk meneruskan langkah beliau. Jadi akhirnya saya terpancing dengan ilmu yang jauh, tapi beliau terus support saya, terus berikan ilmu tentang konstruksi, hitungannya, aturan-aturan. Jadi lama-kelamaan kayak makanan, suplemen. Kenapa saya sekarang kok lebih cenderung ke konstruksi? Karena saya sering baca aturan. Ternyata nikmat. Kita kan sering baca, kalau jurusan ya memang membaca, itu jendela dan pengetahuan kita. Dari aturan-aturan konstruksi saya baca, kok semakin menarik. Ada tantangan gitu. Karena berubah. Ini peraturan menteri berubah tentang konstruksinya, tentang swakelolanya. Jadi menarik. Dan belum merambah ke bidang usaha apapun selain konstruksi memang. Alhamdulillah merambah ke perkebunan dan toko. Iya, artinya tidak pernah mencoba peruntungan untuk menjadi abdi negara. Belum saat ini. Tidak pernah. Atau pernah dulu? 2019 itu pertama kali saya diajak, ada seseorang waktu itu mengajak saya untuk mencalonkan diri terjun ke pilkada. Sebagai calon wakil bupati waktu itu. Itu pertama kali tawaran. Karena saya merasa heran. Kenapa saya? Saya juga sadar diri. Sampai sejauh mana saya kok langsung mau naik ke sana. Tapi kedua kalinya ini justru makin heran lagi. Berhubung saya aktif di NU, Nahdlatul Ulama, dan saya sebagai Awan pengurus cabang Nahdlatul Ulama, penasehatnya Kiai, ya pembantunya Kiai. Justru Kiai mendorong saya untuk maju bersama calon yang kedua. Sambil minum gitu. Kapan itu? 2019. Oh iya, lupa. Kak Nopri ini memang selain dari dia pengusaha muda, juga aktif di partai, aktif juga di organisasi yang saya tahu tuh di NU ya. Ya. Dan mungkin klub-klub yang komunitas. Termasuk ya mobil-mobil lah. Pokoknya di medsos Kak Nopri ini tergolong yang aktif lah mengabarkan kegiatannya. Partainya PDI Pak ya? Terus sementara ini PDIP. PDI ke NU itu korelasinya di mana itu Kak? Memang untuk Kabupaten Oku pertama kali masuk NU satu-satunya mungkin pengurus di tingkat cabang saya. Dari PDI? Dari PDIP. Biasanya kembalinya kalau organisasi kemasyarakatan khususnya di bidang agama, PDIP condong kemana biasanya selama ini? PDIP sebenarnya ya lentur lah. Lentur ya? Ya, karena nasionalis ya. Seluruh kegiatan PDIP sebenarnya ikut. Contohnya seperti yang di dalam NU ada manakipan, ada istighosa, pengajian kitab. Sebenarnya PDIP itu ikut. Jadi pun saya pun mengikuti. Jadi kalau dihabiskan waktu selama 1 minggu itu tiap malam ada pengajian. Oh, biasa. Kalau untuk coba-coba PNS pernah tidak dulu? Belum pernah. Belum pernah sama sekali? Ya. Memang tidak ada minat? Dulu punya niat jadi pengacara. Oh, tapi almarhumah ibu itu selalu dulu ngomong, aku ini seneng dengan gaya ngomong kau ini. Kau ini anak aku. Itu yang ku ingat. Ibu Ibu kandung saya.
Kau ini anak aku. Itu tanda kutip, artinya kau ini anak aku. Dan dia tahu sepertinya kapasitas aku. Aku seneng Min kalau kau tuh jadi penceramah. Masya Allah. Sampai sekarang pun aku masih teringat ya sebenarnya. Walaupun ibu sudah almarhum. Jadi ya setelah di NU, sebenarnya saya bukan penceramah. Saya tidak ada ilmu di ceramah. Tapi cuma saya ingatkan Al-Baqarah 186. Ayo kita mengajak dalam kebaikan. Cukup di situ karena kita hidup, sedekah, amal, mati, balik ke Allah lagi. Jadi aku cukup ngajak teman-teman yang lain. Kalau nyaman, kalau enggak ya silahkan. Monggo jalannya sendiri karena kita sudah dalam hitungan peniupan ruh sudah ada hitungan bahwa jalan hidup kita harus begini sampai ajal menjemput. Jadi mana yang mau diajak nyaman, ayo bareng. Kalau enggak silahkan, jalan hidupnya punya sendiri. Kapan itu dapat pemikiran itu? Atau baru-baru ini atau memang dulu pernah ke Lembah Hitam? Tidak apa-apa, boleh cerita sedikit kalau boleh pengalaman. Memang tragis. Hidup ini bagi saya itu tragis. Tragis yang saya ciptakan sendiri. Maksudnya tuh semua masuk ke dunia semua hitam. hal itu sudah sentuh semua? Sudah. Saya masuk ke dunia hitam dengan kaki tangan saya sendiri dan pikiran saya sendiri. Bukan lantaran ikut-ikutan orang tua, enggak. Orang tua itu, kalau ayah PNS, ibu itu dulu seorang guru, tapi untuk mengabdi ke ayah, dia rela enggak jadi guru, buka warung di rumah. Jadi ngurusin anak, ngurusin suami. Jadi dia hidup memang diajarkan sederhana. Begitu diajarkan sederhana, selesai SMA nih, itu udah mulai nakal. Saya tahu bermacam-macam obat-obatan terlarang. Mulai dari isep, suntik mungkin ya? Seluruh. Cair juga? Seluruh. Buset. Berapa tahun nggak? Itu kalau nggak salah mulai dari 94 sampai 2010. Baru dong. Iya. Baru 10 tahun selesainya. Iya. Dan itu di sini. Stopnya di sini. Seluruh. Jadi apakah itu yang mempengaruhi kata ibu tadi kakak tuh bisa ngomong? Karena kan mohon maaf, kalau orang yang terpengaruh kan biasanya kan suka ngoceh gitu. Apakah itu pengaruh di situ atau? Enggak, justru ibu itu merasakan ada hal lain. Ada hal lain yang terdapat di dalam. Tapi saya nggak mampu untuk mengendalikan. Ada sesuatu yang irrasional bagi ibu. Ya. Karena ibu ya memang keturunan dari para baik. Ya. Oh. Itu. Ya memang ada keturunan Arab. Apa keturunan Arab bukan? Bukan. Bukan ya? Ya. Kita Arab Nengdi. Oh, jadi kalau soal bicara pengalaman hidup yang kelam itu ada kan? Ada. Jadi kalau yang sekarang coba-coba tuh itu yang sudah lalu ya. Ya, insya Allah mereka jangan pernah mencoba. Kalau belum. Kalau kakak melihat ada orang yang melakukan itu apa yang di hati kakak? Sedih. Sedih ya? Ya, sedih dan langsung kepengen merangkul, kasih pengarah. Bukan kepengen nabok gitu ya? Kalau dulu iya. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu saya lebih senang hidup dicaci maki. Pasti pertanyaannya kenapa kan? Iya. Kenapa kok senang hidup dicaci maki? Itu menandakan bahwa kita manusia. Oh. Kak, kita bicara Gapensi, Kak. Apa tuh Gapensi, Kak? Gapensi itu gabungan pelaksana konstruksi seluruh Indonesia. Artinya di sini dunia konstruksi bergabung membentuk satu asosiasi. Organisasi Gapensi. Organisasi yang... Tapi ini bukan satu-satunya ya? Bukan. Dia dari pusat sampai ke daerah. Nggak, maksud saya itu organisasi asosiasi ini bukan satu-satunya kan? Ada yang lain. Ada yang lain. Ada yang lain. Tapi ini tertua atau tidak? Ini yang tertua. Oh, kalau di kami itu PWI lah mungkin kali. Ya. Gitu ya. Baru yang lain. Gitu. Ya, ada yang lain mungkin. Termasuk mungkin ada yang lahir di reformasi ini ada. Di reformasi ini ada. Ada juga ya. Ada juga. Tahun 2006. Kakak tahun berapa Kak menjabat Gapensi? Tahun 2021, tepatnya dilantik 15 Juli tahun 2021. Periodenya berapa tahun? Ini sampai 2026.
Jadi 5 tahun? 5 tahun. Oh, luar biasa ya. 5. Menggantikan siapa sebelumnya? Menggantikan ini almarhum Pak Fuad Hasan. Almarhum. Sebelum muscap, ketua meninggal waktu itu. Dan kami adakan muscap. Oke. Kalau di kita ini posisi Gapensi ini gimana nih Kak? Di Oku nih Kak? Dipandang tidak sebenarnya oleh pemerintah daerah? Oh, ini sangat diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Karena memang Gapensi itu mitra pemerintah daerah. Mitra dalam artian untuk pembangunan yang ada di kabupaten itu sendiri ya. Jadi dengan tindakan-tindakan kami sering turun ke lapangan, melihat banjir, ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Gapensi sendiri, itu kami laporkan ke Bupati. Selain Gapensi ada ya? Ada. Berapa sih Kak? Kalau sepengetahuan Kakak ya, sebenarnya bukan anak Kakak menjawabnya, tapi tidak apa-apa. Organisasi serupa di Oku ini ada berapa? Di Oku ini ada 3. Gapensi, Gapeksindo, dan Akli. Oke. Sementara ini. Nah, posisi Gapensi sendiri apakah selalu dilibatkan nggak dalam pengerjaan infrastruktur daerah? Kalau di masa saya, Nah, ini dilibatkan. dibandingkan dengan organisasi lain, persentasenya? Kalau yang lain saya nggak tahu. Ya. Ya, jadi kalau Gapensi sendiri dilibatkan. Bahkan kami juga punya usulan terhadap pemerintah daerah untuk mengikuti kunjungan kerja, melihat kota-kota lain sehingga kita bisa implementasi ke dalam kabupaten sendiri. Itu nanti. Perlu itu Kak ya? Perlu. Selama ini hanya Satker yang pergi, baliknya baru? Ya, karena buah pemikiran dari 5 orang dan 100, ini lebih baik yang 100. Karena kita jadi golongan yang terbesar, buah pemikirannya kan banyak, sehingga dikerucutkan. Ini hasilnya jadi baik. Misalnya kunjungan kerja nih ada sekian puluh yang berangkat, 50, dan Gapensi diikutkan gitu kan. Jadi pokok pikiran tadi itu bagaimana tanggapan Pemda? Sementara ini bagus. Merespon. Ya. Sudah pernah terrealisasi belum? Belum, karena ini baru. Oke, baru. Selain itu pokok pikiran apa lagi nih yang mungkin bisa menjadi masukan dari Gapensi untuk pemerintah daerah? Penataan, kategori penataan gitu gini. Pertama-tama yang kita tata ini rumah penduduk. Rumah penduduk. Bangunan baru ataupun bangunan lama. Bangunan barunya gini. Bangunan baru itu harus kita tata. Karena bangunan baru bisa mengakibatkan banjir. Kita harus tahu dulu drainasenya kemana. Sanitasi. Kita harus tahu itu dulu, sehingga ini masukan pemerintah daerah, kami masukkan supaya penataan rumah baru dan rumah lama. Rumah lama pun apabila memang ada tempat untuk drainase menghindari banjir, kita bikinkan itu dulu. Jadi titik fokus. Kenyamanan warga Okulah yang pertama. Yang kedua, sentra ekonomi. Ini baru hari Selasa kemarin saya ketemu sama Ketua DPRD Oku, Bapak Marjito, menyampaikan bahwa kita di jantungnya kota Batu Raja, alun-alun lah, depan kantor DPRD. Saya punya buah pemikiran, di situ kita bikinkan pedestrian. Mulai dari mana silahkan, tapi kita bikin lokasinya di mana. Lokasinya tepat di samping pagarnya DPRD Kabupaten Oku. Itu kan masih ada rumput. Rumput sering terus trotoar kan. Itu kita manfaatkan untuk pedestrian. Di dalam arealnya apa di luar? Di luar. Walaupun kecil, minimalis, tapi saya yakin di situ bisa kita jadikan ikon. Jantungnya alun-alun kota Batu Raja. Seluruh bisa jadi ikon di situ. Tentunya ya nanti duduk bersama-sama kan. Bentuknya, konsepnya apa. Tapi kadang-kadang pedestrian ini dimanfaatkan pedagangnya nih Kak, jadi masalah nih. Itu tidak boleh, cuma untuk duduk. Pedagang silakan di seberang, cuma pesan. Tidak ada pedagang dalam pedestrian. Dia tetap di seberang. Ini cuma alokasi untuk kongko lah. Bahasa anak mudanya kan, kongko. Jadi dia pesan di seberang, dia duduknya di situ. Satu, pertama. Yang kedua, jadi duduk di depan DPRD itu, orang foto-foto udah tahu.
punya ikon tersendiri, DPRD Kabupaten Oku. Oh, spot foto lah. Spot foto. Oke. Penambahan lah. Iya, iya, iya. Untuk Kota Batu Raja. Oke, menarik juga sih sebenarnya. Nah, sekarang Kak, tadi kan pikiran-pikiran yang mungkin jadi masukan, tantangannya sendiri nih. Tantangan bagi ya pelaku-pelaku usaha konstruksi nih. Tantangannya ini sekarang sangat berat ya. Berat. Artinya berat apabila kita tinggalkan. Akan ringan apabila kita laksanakan. Satu persatu. Sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Ada turunannya di PP nomor 5. Di mana di sana syarat administrasi itu yang harus dicukupi. Sekarang kita harus memenuhi kriteria sebagai pelaksana maupun pekerja. Itu sertifikasi. Nah, oke. Sertifikasi ini isinya banyak. Sertifikasi keterampilan, sertifikasi konstruksi, sertifikasi keahlian. Oh, bukan hanya sertifikasi perusahaan. Bukan. Oke, terus apa lagi? Sehingga tantangannya kita semakin berat, tapi apabila kita tinggalkan. Tapi kalau kita jalankan satu persatu, insya Allah selesai. Itu yang berhak melaksanakan sertifikasi siapa? Gapensi sendiri. Gapensi. Boleh langsung. Ada semacam pengujinya? Ada. Di Gapensi? Ada. Bukan di Gapensi. Kita kerjasama KSO, kerjasama operasi dengan Balai Wilayah 2 Palembang, jasa konstruksi. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi kemarin sudah kami lakukan selama 2 bulan sertifikasi keterampilan para pekerja. Para pekerja. Para pekerja. Alhamdulillah kemarin itu di 4 kelas 60-60. Jadi 4 kelas, udah 240 yang kita sertifikasi. Sampai di situ kita stop karena butuh sertifikasi keahlian. Siapa nih yang kalau keahlian ini? Keahlian itu sipil dari S1 lah, ya, strata 1. Nanti perusahaan yang ngirim sendiri. Oh, PT-nya. Ya, PT misalnya maupun kakak CP. punya perusahaan, kakak punya orangnya dikirim untuk Ya, pelatihan. ya. Oke, sertifikasi pekerja, sertifikasi keahlian, terus Sertifikasi konstruksi SKK. itu apa itu? Itu ya berkaitan dengan legalitas. Legal badan usaha. Badan usahanya. Ya. Oke. Terus K3 nasional. Jadi sertifikasi itu ada K3 nasional itu nanti itu jenisnya ada ISO 190000457 ada. Jadi ISO ini menandakan bahwa kita sudah mengikuti sertifikasi keselamatan kesehatan kerja. Banyak juga ya? Banyak. Jadi 4 sertifikasi? 4. Artinya ketika kita ingin ikut tender itu harus masuk semua nih? Harus masuk. Itu Cuma sekarang dapat relaksasi karena ini baru. Ya, ini relaksasi nih. Nah, ini apa nih yang dimaksud relaksasi perizinan itu apa? Jadi di Januari kemarin kami mengadakan Munas Gapensi. Kementerian tuh datang tuh Pak Basuki. Dia kasih kita relaksasi karena ini baru terbit dan harus kita laksanakan secara administrasi. Kapan terbitnya nih? Yang peraturan-peraturan tadi itu? April kalau salah. 2022. Oh, baru. Baru turunan. Oke. Nah, jadi turunan. Oke, relaksasi tadi gimana relaksasi? Relaksasi dilakukan Kementerian PUPR untuk para badan usaha. Yang pertama dikasih relaksasi untuk pengalaman kerja. Badan usahanya nih? Badan usaha. Oke. Badan usaha dikasih relaksasi selama 5 tahun. Oke. Untuk pengalaman kerja karena kemarin COVID. Kita kan harus melampirkan setiap tahun pengalaman kerja. Iya, iya, iya. Nah, pengalaman kerja ini direlaksasi karena COVID selama hampir kurang lebih 3 tahun. Direlaksasi. Relaksasi ini maksudnya dimudahkan dulu kali ya? Dimudahkan dulu dengan surat edaran. Ya. Nah, jadi surat edaran ini bisa kita lampirkan ke PUPR atau tempat dinas satuan kerja. Dan relaksasi untuk sertifikasi. Ada juga? Ada juga. Berapa tahun nih? Terhitung kalau kemarin dari 31 Desember 2021 sampai Desember 2022. Surat edaran nomor 5 dari Kementerian PUPR. Nah, jadi kita saat ini estafet. Oke. Sehingga kita kan bisa nih KSO. Nah, ini kami hari ini buat surat untuk Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang untuk mengadakan sertifikasi K3 nasional. Oke. Itu yang kita dahulukan karena keselamatan kerja itu poin penting bagi para pekerja. Nah,
Nah, jadi termasuk pekerjaan sendiri. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, kita harus secara administrasi serta bahan yang digunakan, pekerja siapa pekerjanya, itu sudah komplit. 644 halaman saya baca secara estafet. Tapi insya Allah kalau ikhlas terbaca, poin-poin penting. Jadi dokumen-dokumen itu nanti dibundel, itulah yang untuk ikut Anda mendapatkan pekerjaan. Ya, sekarang bentuknya soft dan hard. Soft dan hard. Jadi PDF bisa. Kalau selama ini gimana, Kak? Untuk mendapatkan, untuk bisa ikut tender ataupun dapat pekerjaan itu? Kita daftar di ini, LPSE. Artinya kalau ke depan itu memang terrealisasi ya, yang diwajibkan syarat-syarat tadi kan, itu akan menggerus badan usaha yang mungkin comot-comotan selama ini ya? Bisa jadi. Ya mohon maaf kan, Ya. minjam PT, Ya. ambil pekerjaan, bayar, beli, ya. Kan tidak bisa dipungkiri ya? Ya. Ada itu. Bisa jadi karena kalau mereka pinjam, artinya mereka memakai jasa orang lain. Iya. Bukan jasa dia sendiri. Sedangkan yang berperang di dalam itu, kita lapor di situ bahwa badan usaha saya atas nama saya, direkturnya saya, alamat ini, kita lapor LPSE untuk menjadi rekanan. Setelah jadi rekanan, kita masuk ke link pemerintah daerah Kabupaten Oku untuk mengikuti tender. Kita pilih paket yang akan kita ikuti. Benar. Kalau dia nggak punya perusahaan, justru rugi bagi dia. Iya. Rugi. Gapensi bagaimana, Kak, menyikapi soal perizinan tadi? Walaupun ada relaksasi perizinan ya. Sikap Gapensi gimana nih? Mendukungkah atau kontra kah atau gimana? Tetap ada kontra, tapi masih di angka 30%. Kontranya di mana itu? Terlalu ribet. Kenapa dulu tidak seperti itu? Nah, cukup di sertifikasi keterampilan. Kalau kemarin kita bisa pakai SKT atau SKA. SKA pun sudah terbagi. SKA itu muda, madya, dan ahli. Jadi ada 3 tahap. Jadi kalau kita sekali ngikutin, itu baru muda. Ih, sama macam kami, Bang. Iya, itu tadi. Muda, madya, utama kalau kan. TOT. Iya, ya kan? Sertifikasi wartawan. Nah, itu. Jadi memang. Nah, kalau keterampilan itu baliknya ke badan usaha, bukannya ke personal. Person yang mengikuti. Untuk badan usaha. Memang badan usaha itu sudah menyiapkan tenaga teknis. Orangnya. Yang ngurus-ngurusnya lah ya. Ya. Oh, itu yang disertifikasi. Kakak sudah tahap mana nih kalau kakak dewek sebagai pelaku usaha konstruksi ini? Kalau kan sudah sampai ke terakhir. Oh, yang ketiga ya? Iya. Apa tadi, madya? Ahli. Ya sama sebenarnya utama. Utama, oh ya. Muda, madya, ahli. Ahli ya? Ya. Kalau kalian muda, madya, utama. Oh, Ya. kakak sudah ahli? Ya. Oh, sudah level 3 Sudah level 3. Oh, luar biasa. Karena aku sering, ini Dindo, perusahaan-perusahaan swasta itu aku terus ikut. Bukan terfokus di Oku sendiri. Oh, wajar lah kan sekarang jadi ketua Gapensi. Kan syarat jadi ketua Gapensi harus ahli ya? Atau tidak? Tidak ada syarat. Tidak ada syarat ya? Ya, yang penting dia anggota lebih dari 5 tahun. Tapi pas lah kalau kakak menguasai soal itu. Oh, jadi gimana tadi, Kak? Balik tadi, Kak. Kontra tadi berarti ya, ada kontranya ya. Sebelum mereka mengetahui pentingnya itu. Tapi akhirnya saya ajak rapat, saya kasih tahu ini aturan. Aturannya gini, ini kalian baca dan ini administrasi yang harus kita lakukan. Ya tinggal pilih, kita akan maju atau mundur. Ya. Tidak ada pilihan diam di tempat. Gapensi mewajibkan tidak pada anggotanya untuk ikut-ikut itu? Ikut tender. Ya bukan, maksudnya ikut Sertifikasi. regulasi-regulasi yang ada ini. Kalau sementara ini mereka cukup untuk kebutuhan. Cukup untuk kebutuhan. Ya. Tapi kalaupun itu nanti oleh pemerintah betul-betul akan dieksekusi barang ini, ya mau tidak mau dong. Harus. Jadi Gugur. masa relaksasi inilah mungkin kakak penekanan dari kakak kepada anggota. Iya. Berapa anggota kita, Kak? Saat ini 78 Badan usaha. badan usaha. Banyak ya. Ya. Memang harus melampirkan organisasi, Kak, ya, ketika kita mau ngambil pekerjaan. Harus tergabung dalam organisasi. Jadi gini, karena asosiasi ini memang dibentuk di
tahun 63. Gapensi ini dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah pusat sampai daerah melakukan pembangunan. Artinya kalau keharusan ya tidak, tapi surat edaran dari PUPR sendiri, pembentukan badan usaha, sertifikasi dan lain-lain harus melalui asosiasi. Baik itu Gapeksindo, Gapensi, Akli dan lain-lain. Mereka mau pilih yang mana? Yang ada di OKU. Ya artinya kalaupun tidak tergabung dalam organisasi agak kesulitan sebetulnya ya. Ya dia bingung, nanti begitu dia daftarkan badan usahanya, memang dia secara online. Ya. Di situ ada pilihan. Dia tergabung di mana? Dia harus tetap memilih di terakhir. Ya wajib lah secara tidak langsung. Ya secara otomatis ya wajib. Kita tahu nih ya, dunia usaha konstruksi khususnya kontraktor lah kalau bahasanya ya. Itu kan sangat bersentuhan dengan dunia politik. Karena urusannya lobby kan. Gimana nih Kak? Apakah betul orang-orang di pelaku usaha macam Kakak ini mau tidak mau tersentuh secara langsung? Jadi kalau saya pribadi untuk urusan konstruksi saya bedakan dengan politik. Intinya tidak. Ya. Yang lain ikut oke, enggak silakan. Tapi faktanya memang iya ya. Rata-rata. Suka tidak suka, mau tidak mau. Enggak, kalau saya pribadi tetap enggak. Kalau urusan perut kita sudah ada yang ngatur. Oke, itu kita punya keyakinan. Ya. Mereka mau silakan, jalankan, nggak apa-apa. Ya tapi kan balik lagi ke soal lobby kan, kadang-kadang ya mohon maaf ini ya, bukan menjadi rahasia lagi ketika entah pilkada, entah pokoknya yang berkaitan dengan pemilihan, utamanya di era sekarang nih. Ya. Kamu siapa, ikut saya atau tidak waktu itu misalnya. Ketika saya menang kok kamu mau minta gawean, bahasa kita kan. Nah ini yang terjadi Kak. Ini yang menjadi faktanya ini. Pernah Kakak mengalami? Sudah. Berseberangan gitu ya? Berseberangan, asli. Begitu bukan dukungan saya yang naik jadi bupati, 1 minggu setelah dilantik, saya menghadap bupati karena kan mitra. Mitra, saya tergabung di anggota asosiasi Gapensi. Tentunya pertama kali kita silaturahmi, kita ucapkan selamat kepada bupati terpilih. Dan saya langsung ngomong, saya datang sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Oke. Terus? Nah, begitu saya datang ngobrol ya, jawabannya ya tunggu nanti, bola pingpong lah. Dan akhirnya pun nggak dapet. Saya langsung terjun ke dunia pembabatan hutan. Saya yakin rezeki nggak akan ditutup. Di situ keyakinan saya tumbuh. Di 2010 berhenti untuk hal-hal negatif. Begitu saya dapat terjangan lagi dari dunia konstruksi, saya yakin Allah tidak akan menutup rezeki saya. Saya langsung pindah ke pembabatan hutan. Pembukaan lahan di desa-desa, saya ambilin kayunya waktu itu. Dan saya jadi sopir sendiri. Saya muat sendiri, bawa sendiri. Yang namanya ditangkap polisi, bawa kayu, segala macam itu udah biasa. Begitu dunia konstruksi jalan, apa hasilnya coba? Saya bersyukur pada saat itu, saya tidak terlalu banyak memaksakan diri untuk masuk di dunia konstruksi. Karena banyak juga yang, ya tanda kutip, bermain-bermain akhirnya mengalami pemeriksaan. Itu bersentuhan dengan hukum pada akhirnya. Bersentuhan dengan hukum. Itu pilihan Kakak ya. Sementara kan kita tahu bahwasanya kolaborasi antara penguasa dengan pengusaha itu sudah dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Iya nggak? Ya. Dalam pilkada pun, urusan pilkada kadang-kadang mohon maaf juga pengusaha ini mensupport dalam hal pendanaan gitu kan. Ya kalau dia mau melakoni, silahkan. Kalau saya sendiri tetap pilih diam. Biarlah ada pekerjaan. Nggak apa-apa. Tapi itu kalau orang sudah mapan loh Kak. Macam Kakak mungkin bisa dikatakan mapan. Kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang dapat 2-3 paket dalam setahun, mati juga Kak.
cermat-cermat dalam menghadapi masalah. Makanya saya sering ngobrol. Saya tak ajak berubah pikiran bahwa masalah itu bukan kita lihat pada poin masalah, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Contoh, kita nggak dapat nih dari pemerintah daerah hukum. Kita kan punya dunia dan seisinya yang kita laporkan terus tuh 5 waktu dengan Allah. Artinya kita minta petunjuk ke yang kuasa. Jalan yang harus kita tempuh. Kalau di sini kita nggak dapat, dan saya rasakan itu. Bergelut di dunia kayu, akhirnya saya ketemu sama orang-orang PTBA, orang-orang semen. Artinya kan kita dikasih jalan. Kalau sadar bahwa kita ini memang arah dan tulisan kita sudah ada, jangan takut. Jangan takut diintimidasi. Banyak jalan menuju Roma. Banyak. Hidup kita, amal ibadah kita, sholat kita kembali hanya untuk Ya, itu balik-balik kepada resiko jadi pengusaha kan. Kadang deras hujannya nih, kadang kemarau. Tapi kebanyakan deras atau kemarau, Kak? Aku di sini alhamdulillah sudah 10 tahun tidak main di sini. Tidak main di sini? Sejak saya meyakini bahwa rezeki itu bukan dari satu sumber. Jadi keliling-keliling tempat lain dan akhirnya banyak di luar. Swasta. Tapi memang pengusaha konstruksi ini menjadi semacam pasar juga ya bagi kandidat-kandidat ya untuk meraup dukungan ya. Selain dari masyarakat sebagai pemilih ya. Betul tidak, Kak? Rata-rata mereka menggunakan. Ya. Jasa informasi minimal. Ya. Nah, di situ ada suara berapa, tolong deh bantu kamu. Biasa. Itu diri sendiri sebenarnya. Pernah tidak, Kak, Kakak berseberangan dengan yang terpilih, kemudian Kakak datang kepada dinas terkait yang mempunyai informasi pekerjaan infrastruktur, kemudian orang dinas tahu Kakak tidak mendukung, pernah tidak ditolak? Sudah juga? Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih waktu itu. Saya tahu beliau tidak melihat saya sebagai kontraktor. Terima kasih atas waktunya, semoga Bapak sehat. Saya pulang, alhamdulillah. Mungkin saya dihindarkan dari kalimat penolakan. Ya, itu masih sopan bagi saya. Kakak mendahului maksudnya? Iya. Sebelum dia ngomong? Iya. Jadi, ya memang itu konsekuensi. Mohon maaf Dindo, aku dapat perintah. Pokoknya yang namanya kau tuh coret. Iya pernah. Itu kira-kira ya. Tapi diam-diam katanya. Kejam juga ya. Nah di situ balik lagi kita dari yang nyampaikan itu kejujuran dia dan ketaatan dia terhadap pimpinan. Kita salut. Jujur dia dengan kita, taatnya dengan pemimpin, aku salut. Artinya kita tidak berharap lagi ke situ, ya kan? Ya kita cukup, alhamdulillah. Kita menghargai kejujuran dia, itu punya adab baginya. Tapi keyakinan Kakak bahwasanya rezeki bukan hanya di situ, itu ampuh juga ya dialami Kakak ya? Ya. Ada yang tetap cari celah, mungkin beli dia kali, Kak? Bisa. Banyak yang kayak gitu. Bisa. Ya? Saya punya prinsip pada waktu itu, walaupun saya beli, pekerjaan ini saya beli dan saya kerjakan, ada tanda tangan dari orang yang menolak saya. Di situ saya pegang. Saya pegang nggak akan, karena ada tanda tangan. Nanti pasti ada tanda tangan dari... Kakak merasa punya harga diri ya? Ya. Dan itu lebih mahal. Dan tidak banyak orang seperti Kakak? Iya. Kan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan itu ya ninggalkan di meja ini, ninggalkan di meja itu. Dan faktanya ada banyak juga pejabat dan pengusaha yang terjerembab ke hukum gara-gara urusan fee proyek. Ya. Gimana sih, Kak, sebenarnya itu? Ini ulah. Ulah. Jadi dari kita tetap balik ke diri sendiri. Kalau mau kita ikuti, ya kita siap. Kalau tidak, kita jauhkan. Disingkirkan orang. Ya, jauhkan. Dijauhkan. Ya, kita yang menjauhkan. Jauhkanlah itu. Oke. Artinya kalau bahasanya dia pi di depan,
yang belum tentu juga dapat sebenarnya. Jadi kalau kita nggak mau, udah kita jauh, kita yang menjauh, dan itu kita jauhkan. Konsekuensinya kan lebih berat ke hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Oke. Bisa jadi OTT, Ya. tertangkap tangan, Dan itu banyak kejadian. ya. Dan itu insya Allah saya hindarkan. Tapi kalau tidak diikuti Kak cara itu, ya kadang-kadang kita di blacklist nih. Ya banyak juga yang bilang seperti itu kan. Memang blacklist, bahasa blacklist itu cuma sebuah catatan pena. Catat. Iya kan? Jadi jangan takut kena blacklist. Iya kan? Kalau Gapensi sendiri menjaga marwahnya. Mitra pemerintah daerah tanpa diminta. Kita ini dipanggil untuk merancang sesuatu pembangunan di Kabupaten Oku. Rapat di DPRD pun kita diajak. Ya. Artinya kita mitra ini wajar dong kalau mitra. Masalah isi yang fee di depan segala macam, kita kan nggak pernah ngomong itu. Iya. Artinya kalau bermitra sama dengan kita menjalankan sebuah kerjasama untuk tujuannya untuk membangun Kabupaten Oku. Sampai sekarang kalau Gapensi belum ada yang berani ngomong, tapi nggak tahu dalam hati. Iya. Sampai saat ini belum. Selama saya nih, ya hampir di Juli nanti 1 tahun. Tapi untuk mendapatkan kontinuitas pekerjaan dari pemerintah daerah kan, mau tidak mau kita mengikuti cara orang. Kita balik. Kakak mungkin mempunyai prinsip yang menurut saya merinding kalau dengar prinsip kakak sebetulnya. Kita balik, Dino, ini kita balik. Kalau ada yang berani ngomong, kita belak-belakan di sini pi di depan, sekian persen, misal. Aku balik. Jaminan pekerjaan dalam kualitas dan kuantitas yang kami kerjakan tidak saya jamin. Berani nggak? Ya kan? Tapi apabila tidak ada pi di depan, saya siap menjamin aturan-aturan yang ada. Undang-Undang nomor 10 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi, Permen 27, Permen 22, LKPP nomor 3 tahun 2021, saya jamin. Artinya, secara administrasi dan pekerjaan pembangunan, Gapensi menuju ke profesionalisme dalam kegiatan pembangunan. Kami jamin, apabila nanti selesai dan diterima dengan baik, siapa yang tidak mau hadiah? Betul. Nah, itu urusannya lain lagi. Sah enggak? Iya, Ya sah. kan? Nah, Dinda Wiwin datang ke rumah Kando. Aku nih minta tolong nih, minta antarkan. Aku supir ke Palembang. Ayo, ku antar. Balik lagi ke Baturajo. Dinda Wiwin nunjuk aku duit 100.000 untuk upah nyupir. Rasa terima kasih sudah diantarkan. Sah enggak? Sah saja sih sebetulnya ucapan terima kasih. Nah, Walaupun mungkin anggapan orang ada yang berbeda lagi. Karena sudah jadi budaya kita terima kasih. tidak ada perjanjian. Ini kadang-kadang terima kasih di depan ini yang jadi soal nih. Bukan terima kasih. Terima kasih atau pemaksaan? Iya, terima kasih. Bukan, kalau di depan tadi terima kasih atau pemaksaan atau supaya ngikut. Iya, dia tetap terima kasih yang melakukan ini. Ya. Minta pi itu dia Ya, terima betul. kasih karena dikasih pimpinan peluang. Ya. Dia terima kasihnya ke pimpinan. Bukan ucapan kita terima kasih ke yang bagi proyek. Jadi Kak, artinya Kak, bisa dikatakan yang menjadi penyebab mengapa infrastruktur di daerah ini tidak berkualitas kalau kita bicarakan, karena ada itu tadi kan, Ya. sudah keluarkan sekian persen sini. Jadi yang dikerjakan tuh hanya berapa persen berarti? Ya. Benar begitu? Adanya seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan? Tentunya kita butuh output ya. Ya. Pertama kali yang saya lakukan, saya turun langsung ke lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus dan anggota Gapensi. Saya dibenci oleh sekretaris sama bendahara saya. Pertama-tama saya turun. Kenapa? Saya memang tidak melakukan pekerjaan di Oku. Karena saya memang sudah stop. Yang penting Gapensi bermitra dengan pemerintah daerah. Silakan mulai dari pengurus ataupun anggota.
Pertama kali yang saya sidak itu di tempat sekretaris bekerja. Saya tungguin di situ. Dan saya nggak ajak, saya nggak bilang bahwa sana saya harus masuk ke sana. Saya diam-diam turun. Pertama kali secara kasat mata yang saya temui itu tukang yang tidak mengenakan rompi, APD, rompi, helm dan sepatu. Artinya dia tidak dalam kasat mata nih. Sebelum saya tahu, begitu saya deketin pekerjaannya, kok mereka tidak memakai alat APD, pelindung diri. Padahal udah disertifikasi. Oke. Saya panggil Pak tukang mana? Saya Pak, sini. Bapak pernah mengikuti sertifikasi? Sudah Pak, di mana? Di Gapensi. Oh, di Gapensi. Sekarang mana Pak? APD, alat pelindung diri, helm, rompi, sama ada di rumah Pak, nggak saya pakai. Bapak salah. Secara tidak langsung Bapak sudah menyalahi aturan. Oke, Bapak mulai besok pakai APD. Itu menandakan Bapak sudah sertifikasi dan berpengalaman. Mengikuti sertifikasi itu di atas 3 tahun 20 tahun bekerja sebagai tukang di perusahaan ini loh Pak. Oke, besok Bapak pakai. Yang kedua saya lihat pekerjaan. Pak, tolong jelaskan ke saya RAB-nya gimana ini, speknya. Jadi saya mau lihat. Itu ada di pemborong segala macam. Oke. Sekarang yang Bapak diperintahkan apa? Adukan 1, 2, 3. Oke. Di atasnya dikasih apa? Aspal Pak. Oke. Di bawah pakai plastik enggak? Enggak Pak. Karena ukuran cuma 2,5 meter. Dan ini dibentuk. Oke. Ini adukannya oke bagi saya. Tapi pekerjaannya kasar. Saya nggak mau lagi lihat pekerjaan ini dilakukan secara sembrono. Adukan udah baik, artinya kuat lah, kokoh. Tapi kalau dia dilakukan kasar, di atasnya kita rapikan, Pak, ini mencolok mata bahwa atasnya aja gaya itu, apalagi di bawah. Bapak berhenti dulu, stop kerja, bereskan dulu itu, rapikan. Dari sana sampai sini. Akhirnya kan bingung kan? Ya. Ya nelpon lah yang punya pekerjaan. Anggota Gapensi juga? Sekretaris Gapensi. Karena bagi saya pengurus harus lebih memberikan contoh. Iya, dari dalam dulu. Ya. Akhirnya sekretaris datang. Waduh. Mang, ini ketua Gapensi. Akhirnya dia kenal kan, dari tadi aku nggak ngaku. Siapa aku datang ke situ kan pakai helm. Tapi kakak memang menjalankan peran ya nggak ya? Dalam hal ini sebagai, karena itu yang mengerjakan itu anggota Gapensi kan? Nggak apa-apa itu kan? Nggak apa-apa. Tanda kutip menyidak-nyidak gitu? Memang sudah jadi tugas pokok. Oke. Tugas saya memediasi ke bawah, memediasi ke atas. Iya. Itu tugas saya. Ya tugas kalau pokok. Semuanya berlaku seperti itu, aman dunia nih kak sebenarnya. Ya, memang saya dapat musuh pertama. Karena gue dikatakan so idealis lah, gitu ya? Iya, karena kita manusia kan. Betul. Jadi di depan sudah aku katakan bahwa aku senang hidup dalam cacian sekarang. Caci maki orang aku nikmati. Kenapa? Membuktikan saya benar-benar manusia. Coba iblis, pernah nggak dicaci? Dimaki, diomongin terus? Nggak. Jin, diomongin setiap hari. Cuman manusia ke manusia yang diperbincangkan. Itu kira-kira. Jadi, Kak, sepakat tidak kalau memang sistem hitam itu tadi, yang naruhkan amplop di meja tadi masih berlaku, nggak usah kita bicara kualitas berarti? Sepakat. Boro-boro bicara kualitas, duit sudah banyak keluar duluan. Ya. Benar ya? Benar. Bagaimana sebenarnya Kak, kalau menurut Kakak untuk supaya bener nih Indonesia inilah taruhlah, ini bicaranya bukan hanya daerah, karena hampir semua daerah di seluruh Indonesia nya begitu polanya. Pikirkan perut, tapi secukupnya. Pikirkan perut, tapi secukupnya. Itu bagus kutipannya. Jadi jangan memikirkan perut kita harus kenyang. Orang lain juga butuh. Butuh makan. Orang lain juga butuh sesuatu yang diinginkan oleh kita. Tapi mereka nggak mampu menggapai. Jangan jadi buah yang busuk di batang. Jatuh sendiri. Buah itu kalau udah busuk itu di batang, itu bakal jatuh dan tidak bermanfaat. Betul. Lah bau. Jadilah buah yang bermanfaat. Masak di peti orang. Dinikmati manis. Rasanya itu membuat kita menjadi segar. Yaitu segernya itu untuk
orang-orang Oku. Hasil dari pembangunan tadi dinikmati dengan baik. Kualitas terjaga, kuantitas terjaga. Kontraktor juga nggak berani main-main. Karena mereka ketakutan apabila diawasi. Siapapun itu yang ngawasi. Kalau saya beda, saya ajak rombongan LSM, wartawan, cetak maupun segala macam, saya ajak. Kenapa? Saya tidak ingin ini dibongkar pada saat setelah dikerjakan, karena ada nilai kerugian yang di situ. Betul. Ayo sama-sama bareng-bareng kita awasi. Kita awasi. Karena mereka di bawah payung hukum, controlling. Dan saya menyadari itu dan harus mereka lakukan. Itu rem loh. Iya. Dan saya setuju, banyaknya LSM wartawan yang masuk ke lokasi pekerjaan saya setuju. Karena banyak masukan-masukan dari kitanya sendiri maupun ke pemerintah. Itu saya setuju. Tak lanjut lagi. Yang kedua, bendahara. Bendahara itu saya sidak di desa Bunglai kan tidak salah itu. Saya diam-diam datang. Bendahara pensi. Bendahara pensi. Ada kerjaan juga. Ya, sekretaris itu mulai nih. Ketua ini ngapo pulau. Bahasa di sini itu. Iya. Ngapain ketua masuk? Nyeruh di yang dalam. Nah, kira-kira itu cuma biarkan dia dengan kebenciannya. Kita masuk ke ranah lain. Kita membiarkan seseorang dalam kebenciannya sehingga dia tahu jawabannya. Kita masuk ke ranah lain. Itu drainase. Drainase 700 meter. Di drainase itu lantai bawahnya itu ukurannya 30 lebar. Depan rumah orang ini ada drainase yang kecil, 20. Pribadi, tapi di atasnya dicor. Untuk dia masuk mobil sepanjang 5 meter. Ada 2 lokasi, yang satunya 6 meter sehingga 11 meter. Logikanya apabila kita nih siring 30 ada sampah lah. Sedikit nyangkut yang ke siring kecil, nyangkut dan bertumpuk. Bermanfaat tidak pembangunan untuk masyarakat? Iya. Tidak. Ya kan? Justru kita harus menggunakan sumber daya manusia dalam setiap pekerjaan. Bermanfaat pembangunan untuk masyarakat. Jelas-jelas dalam aturan sudah ada. Jadi saya suruh RW dan RT panggil kepala desa kalau tidak bisa lepaskan ini. Dan ini akan saya bongkar. Saya bongkar. Tukang kan bingung, pengawasnya ada waktu itu. Telepon yang punya kerjaan, suruh sini sekarang. Saya tunggu. Berhubung itu kan Jumat. Jadi saya sholat Jumat di desa itu. Akhirnya mereka datang. Waktu itu ada wartawan yang saya ajak langsung. Saya sampaikan kepada bendahara selaku kontraktor pekerjaan itu bahwa ini tidak bermanfaat bagi masyarakat. Telepon PPK saat ini bilang CCO kan ini. Artinya perubahan. Karena ini tidak bermanfaat bagi masyarakat. 11 meter bandingkan dengan 700 meter yang sudah dikerjakan. Kalau kalian nggak mau, duit saya pribadi. RW RT kan semangat lah. Iya. Akhirnya RW RT berkumpul mendengarkan percakapan dari kontraktor ke PPK. PPK siap di CCO, bongkarlah, kita rubah. Iya kan? Cuma 11 meter. Iya. Diterima oleh PPK. Itu ku akui PPK. Gayung bersambut. Jadi risi juga ya, tindak anggota dewe. Iya. Nah, akhirnya kan pengurus benci nih ke aku. Iya. Keliling lagi ke tempat lain. Di mana di situ kan ada pelang nama pekerjaan CP ini. Saya tahu ini anggota Gapensi. Iya. Ada satu bukan kesalahan bagi saya, kekurangan. Di ujung cor beton, dia kalau cor beton 20 cm, di ujungnya cuma di semen. Tutup, bukan dilandaikan. Nakal-nakali maksudnya? Ya, gludak. Langsung lah motor, mobil, kan agak gludak. Ya. Bahasa kita gludak itu di sini, dipiralkan uang kan? Ya. Jahat jalan tuh berarti. Betul. Ya, artinya di situ saya lihat itu ada perusahaan yang tergabung di asosiasi saya. Iya. Saya telepon direktur. Ini di daerah ini, blok ini, tolong dibuat landaian untuk naiknya mobil, turunnya mobil. Bermanfaat untuk roda 2, roda 4. Saya saat ini ada di lokasi. Ya, terima kasih Pak Ketua.
Sambutannya langsung terima kasih. Sudah diingatkan, besok saya kerjakan. Dengan dana pribadi, nggak usah pakai dana proyek. Oh siap ketua. Akhirnya berlanjut terus. Barulah sadar antara sekretaris dengan bendahara, saya tidak membedakan orang. Siapa yang saya lihat? Kualitas. Betul. Cuma itu yang saya lihat. Ya artinya dalam hati kakak juga sebetulnya sistem yang membudaya sekarang ini sebenarnya bertentangan ya dengan hati kakak. Ya. Kasihan juga masyarakat sebetulnya kan. Jadi ada tidak kak yang bilang begini kak, misalnya kita ada pekerjaan dengan nominal 200 juta, itu yang dikerjakan hanya sekitar 40 jutaan, benar tidak kira-kira? Yang nakal ya bisa jadi. Bisa jadi ya? Ya. Nauzubillah sebenarnya. Itu yang saat ini pun kita harus berubah sebenarnya. Mulai dari tingkat pemerintah daerah, jangan lepas dari pengawasan. Oke. Evaluasi. Pemerintah daerah punya hak loh untuk melaporkan kontraktor yang nakal. Duitnya kan duit pemerintah daerah. Betul. Iya kan? Bupati sendiri selaku kepala daerah bisa melaporkan kontraktor. Dan itu bisa dilakukan. Kadang-kadang kalau sudah dapat duit itulah diem nggak? Jawabannya kan pasti tanda kutip, ya itulah dapat juga katanya. Nah, Bupati jangan ambil. Itu harusnya yang terjadi. iya betul sebenarnya. Apa kata yang saya sempat wawancara Pak almarhum Lamazi, pernah dia bilang walaupun ada yang mungkin tidak setuju dengan ungkapan beliau, tapi itu yang ideal sebetulnya. Ya. Kalau memang tidak ada oknum-oknum, mohon maaf, pejabat di daerah yang tidak ngambil fee, aman dunia ini. Aman. Kontraktor juga aman, Ya. bisa mengerjakan pekerjaan berkualitas, untung tetap dapat. Ya kita sebagai manusia kan pasti punya kan kak, Ya. jiwa terima kasih itu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi setelah melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Nah itu aku sepakat sama Kak Nopri. Oke kak, mungkin terakhir kak, tips, sedikit tips nih mungkin bagi pelaku usaha konstruksi yang mungkin yang baru-baru, bagaimana menjadi kontraktor yang baik, terus tips juga bagaimana supaya kita mendapatkan pekerjaan dan bagaimana juga menjalin hubungan. Jadi untuk kontraktor-kontraktor yang baru, pertama-tama ya pengalaman. Carilah dulu pengalaman. Pribadi maupun badan usaha. Usahakan semaksimal mungkin bentuk badan usaha milik sendiri. Jadi kita bikin perusahaan yang punya kita sendiri, jangan pinjam. Karena apabila kita bahasanya balik ke rumah sendiri, kita bebas melakukan apa saja. Ikut tender di swasta maupun di pemerintahan. Dan banyak ini banyak. Bukan hanya di pemerintah daerah yang mengeluarkan. Jadi tips yang terpenting, selalu pegang aturan dan tertib administrasi. Cuma 2 poin. Aturan dan administrasi. Selebih dari situ, itu sudah bonus. 2 ini kepegang, aman. Oke, sebelum dijawab lagi, pernah bermasalah belum? Ada tidak pekerjaan kakak yang pernah bermasalah? Kalau Pengalaman. masalah sejauh ini sampai ke lanjutan, belum pernah. Yang di CLUDI pernah? Banyak. Dan harus. Itu ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, terus tip lagi tadi yang untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalin hubungan. Jadi sampaikanlah, kalau nggak pensi, tetap kami sampaikan bahwa kami mitra kerja pemerintah daerah, dan selama ini Kando PLH Teddy Milwansa itu menyambut baik. Dia sering lihat posting-postingan aku itu dan ditindaklanjuti. Saya salut pada saat ini dengan PLH Kando Teddy Milwansa. Dia dengar, dan saya pun setiap rapat OPD disebut. Kita mendapatkan ketua Gapensi yang energik. Malu kita. Ya. Kalau kita tidak berkolaborasi dan membangun OKU ini. Di situ saya manusia biasa bangga. Betul. Dia punya greget yang kuat. Nah, jadi saat ini saya masih tetap melakukan pendekatan-pendekatan secara normal. Tidak ada namanya fee, cerita fee tidak ada. Dan itu pun disambut. Tinggal kita menunggu karena ini PLH tidak punya punya batasan kewenangan. Eksekusinya nanti kita tunggu. Disambut atau enggak kita. Betul. Dengan cara yang seperti ini. Oh. Cukup.
Cukup. Oke. Sudah panjang lebar kita ngobrol sama Kak Nopri. Kebetulan Kak Nopri sedang ngasuh ini sama putranya. Bungsu ya? Bungsu sebenarnya ini. Sebentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini, berkesahan, dan mudah-mudahan kalau kita satu visi satu misi dengan niat untuk memperbaiki daerah, ya mudah-mudahan Kak ya, apa yang budaya-budaya negatif selama ini bisa hilang. Seperti yang disampaikan Kak Nopri, dia lebih baik dia tidak mendapatkan suatu pekerjaan ketimbang harga dirinya jatuh. Ya. Oke ya, simpulkan sendiri pergesahan pada siang hari ini, dan kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.